Ini adalah cerita tentang tak sengaja menolong burung elang putih yang tak punya sayap. Gadis kampung ini mendapatkan keajaiban ini. Pagi itu, kampung kecil di kaki pegunungan masih diselimuti kabut tipis. Matahari belum sepenuhnya muncul, namun suara ayam jantan dan gemericik sungai sudah menjadi musik harian bagi warga kampung. Di sebuah rumah bambu sederhana, hiduplah seorang gadis bernama Berlian. Usianya baru menginjak 20 tahun, namun wajahnya mencerminkan keteguhan dan kesabaran yang lahir dari kehidupan desa yang keras namun jujur. Berlian hidup berdua dengan ibunya sejak ayahnya meninggal beberapa tahun lalu. Setiap hari, ia membantu ibunya menenun kain dan sesekali mencari kayu bakar di hutan kecil di belakang kampung. Hutan itu dianggap biasa oleh warga, namun bagi Berlian, hutan adalah tempat ia merasa paling hidup, tempat ia bisa mendengar bisikan alam tanpa gangguan dunia luar. Suatu pagi, Berlian memutuskan pergi lebih jauh dari biasanya. Musim kemarau membuat kayu bakar semakin sulit ditemukan. Ia berjalan menyusuri jalan setapak berbatu, melewati semak dan pohon-pohon besar yang akarnya menjalar seperti ular. Udara terasa lebih dingin, dan suasana hutan tampak sunyi tak biasa. Tiba-tiba, langkah Berlian terhenti oleh suara aneh. Bukan suara binatang buas, bukan pula suara burung biasa. Suara itu lirih, seperti rintihan yang tertahan. Dengan hati-hati, ia mengikuti arah suara tersebut hingga tiba di sebuah tanah lapang kecil di antara bebatuan. Di sanalah Berlian melihat sesuatu yang membuatnya terpaku. Seekor burung elang putih besar tergeletak di tanah. Bulu-bulunya berkilau lembut seperti perak, matanya tajam namun dipenuhi rasa sakit. Yang membuat Berlian terkejut bukan hanya warna elang itu yang tak biasa, melainkan satu hal yang hampir tak masuk akal. Elang itu tidak memiliki sayap. Tubuhnya utuh, kuat, dan anggun, tetapi di kedua sisi tubuhnya hanya ada bekas luka lama, seolah sayapnya pernah ada dan dicabut oleh kekuatan yang kejam. Berlian mundur selangkah. Naluri manusiawinya mengatakan untuk lari. Elang adalah pemangsa, makhluk yang berbahaya. Namun mata elang putih itu menatapnya bukan dengan ancaman, melainkan dengan kelelahan dan keputusasaan. "Elang?" bisik Berlian, suaranya gemetar. Elang itu tidak menyerang. Ia hanya mengeluarkan suara pelan, lalu kepalanya terkulai. Darah tipis mengalir dari tubuhnya. Tanpa berpikir panjang, rasa takut Berlian dikalahkan oleh rasa iba. Ia teringat pesan almarhum ayahnya. Siapa yang menolong makhluk hidup dengan tulus, akan ditolong semesta dengan cara yang tak terduga. Dengan tangan gemetar, Berlian membuka kain selendangnya dan membalut luka elang itu sebisanya. Ia mengambil air dari kendi kecil yang dibawanya dan meneteskan ke paruh elang. Ajaibnya, elang itu menurut, seakan memahami niat baik sang gadis. Saat Berlian menyentuh bulu elang putih itu, sesuatu yang aneh terjadi. Angin tiba-tiba berputar pelan, dedaunan bergetar, dan cahaya matahari menembus kabut tepat mengenai tubuh mereka berdua. Berlian merasakan hangat menjalar dari telapak tangannya ke seluruh tubuhnya, seperti aliran energi yang hidup. Sekejap, ia melihat bayangan, elang putih terbang tinggi di langit, sayapnya membentang megah, dan dirinya berdiri di puncak gunung memegang cahaya terang di dada. Berlian tersentak dan jatuh terduduk, napasnya memburu. Elang putih itu bangkit perlahan. Matanya kini bersinar lembut, bukan lagi lemah. Dalam tatapan itu, Berlian merasakan sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata, ikatan. Seolah sebuah takdir baru saja dimulai. Tanpa Berlian sadari, sejak pagi itu, hidupnya sebagai gadis kampung sederhana telah berubah. Pertemuannya dengan elang putih tanpa sayap bukanlah kebetulan, melainkan awal dari keajaiban besar yang akan mengguncang hidupnya, kampungnya,
dan rahasia lama yang tersembunyi di balik hutan dan langit. Hutan kembali sunyi setelah cahaya aneh itu perlahan menghilang. Angin yang tadi berputar kini berhenti, seolah tak pernah terjadi apa-apa. Berlian masih terduduk di tanah, jantungnya berdetak kencang, telapak tangannya terasa hangat dan sedikit bergetar. Ia menatap elang putih di hadapannya dengan perasaan campur aduk antara takut, kagum, dan bingung. Elang itu berdiri tegak meski tanpa sayap. Tubuhnya tampak lebih kuat dibandingkan beberapa saat lalu. Bulu putihnya bersih, berkilau lembut terkena sinar matahari yang mulai menembus celah pepohonan. Matanya menatap Berlian dalam-dalam, seakan ingin menyampaikan sesuatu. Apa? Apa yang barusan terjadi? Gumam Berlian pelan. Tentu saja elang itu tidak menjawab dengan kata-kata. Namun, tiba-tiba Berlian merasakan denyutan halus di dadanya, seperti detak jantung kedua yang bukan miliknya. Ia menekan dadanya, napasnya tercekat. Bersamaan dengan itu, elang putih mengeluarkan suara rendah, bukan jeritan elang, melainkan suara yang dalam dan bergetar, seperti gema dari kejauhan. Dalam sekejap, bayangan kembali muncul di benak Berlian. Ia melihat langit kelabu, badai besar, dan api yang membakar hutan. Ia melihat elang putih yang sama, terbang megah dengan sayap raksasa, dikejar oleh cahaya hitam yang menembus udara. Lalu, jeritan. Sayap yang tercabik. Darah yang jatuh ke bumi. Berlian terhuyung dan hampir jatuh jika tidak segera berpegangan pada batu di sampingnya. Cukup, bisiknya, air mata mengalir tanpa ia sadari. Elang putih itu mendekat, langkahnya pelan namun mantap. Ia menundukkan kepalanya, ujung paruhnya hampir menyentuh tangan Berlian. Saat kulit mereka bersentuhan, denyutan itu berhenti. Rasa hangat berubah menjadi ketenangan yang aneh, seolah rasa takut dan kebingungan Berlian perlahan diredam. Sejak saat itu, Berlian menyadari satu hal yang tak bisa ia jelaskan. Ia dan elang putih itu terhubung. Namun kebingungan belum berakhir. Berlian menatap sekitar. Matahari sudah naik lebih tinggi. Jika ia terlalu lama di hutan, ibunya pasti khawatir. Tapi ia tak mungkin meninggalkan elang ini sendirian, makhluk aneh dan terluka yang entah bagaimana kini menjadi bagian dari hidupnya. Aku harus membawamu pergi dari sini, ucap Berlian ragu. Seolah mengerti, elang putih itu menoleh ke arah semak-semak lebat di sisi lapangan kecil. Berlian mengikuti arah pandangannya dan melihat sebuah celah tersembunyi di balik akar pohon besar. Dengan hati-hati, ia membuka semak itu dan menemukan gua kecil, cukup luas dan kering, tersembunyi dari pandangan luar. Dengan susah payah, Berlian membantu elang putih masuk ke dalam gua. Anehnya, meski tubuh elang itu besar, beratnya terasa jauh lebih ringan dari yang ia bayangkan. Seolah ada kekuatan lain yang menopang makhluk itu. Di dalam gua, udara terasa sejuk dan tenang. Berlian mengeluarkan bekal seadanya, air dan sedikit nasi kering. Elang itu meminum air dengan tenang, lalu duduk diam, matanya terpejam sejenak. Aku akan kembali, janji Berlian lirih. Aku tidak tahu siapa atau apa kamu, tapi aku tidak akan meninggalkanmu. Saat Berlian berbalik untuk pergi, suara itu muncul lagi, kali ini lebih jelas, namun bukan suara di telinga, melainkan di pikirannya. Berlian. Ia tersentak dan menoleh. Elang putih membuka matanya. Tatapannya tajam namun lembut. Terima kasih. Berlian menutup mulutnya dengan tangan, air matanya kembali jatuh. Ia tidak menjawab dengan kata-kata. Ia hanya mengangguk, lalu berlari meninggalkan gua, pikirannya penuh dengan pertanyaan yang tak terhitung. Di kampung,
suasana tampak biasa. Anak-anak berlarian, ibu-ibu menjemur hasil tenun, dan asap dapur mengepul dari rumah-rumah bambu. Namun bagi Berlian, semuanya terasa berbeda. Ia merasa langkahnya lebih ringan, pendengarannya lebih tajam. Ia bahkan bisa mendengar desir angin dari kejauhan dengan jelas. Ibunya menatapnya heran saat Berlian pulang. "Kamu kenapa, Lian? Wajahmu pucat," tanya sang ibu. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek," jawab Berlian, berusaha tersenyum. Namun saat malam tiba, perubahan itu semakin terasa. Saat Berlian memejamkan mata, ia tidak langsung tertidur. Ia melihat kembali bayangan elang putih, hutan yang terbakar, dan langit yang pecah oleh cahaya hitam. Ia juga merasakan kerinduan yang bukan miliknya, seolah seseorang atau sesuatu menunggunya. Di luar rumah, angin malam bertiup lebih kencang dari biasanya. Bulan bersinar terang, memantulkan cahaya pucat ke tanah. Dan di dalam gua tersembunyi di hutan, elang putih tanpa sayap membuka matanya dan menatap ke arah kampung. Ikatan telah terbentuk, bisik suara tua yang tak terlihat bergema di antara pepohonan. Dan keajaiban telah memilih wadahnya. Tanpa disadari Berlian, sejak hari itu, takdir besar mulai bergerak. Kekuatannya perlahan bangkit, sementara bayangan lama yang dulu mencabut sayap elang putih mulai merasakan panggilan yang sama. Perang antara cahaya dan kegelapan perlahan mendekat. Malam berlalu dengan gelisah bagi Berlian. Ia terbangun berkali-kali, keringat dingin membasahi pelipisnya. Setiap kali memejamkan mata, bayangan yang sama kembali datang, elang putih terbang di langit merah, kilatan cahaya hitam menyambar dari balik awan, lalu jeritannya membuat dadanya sesak. Saat fajar menyingsing, Berlian bangkit dari tidurnya dengan perasaan aneh. Tubuhnya terasa lebih kuat, seolah lelah tidak lagi berkuasa atasnya. Ia mencuci wajah di sungai kecil dekat rumah, lalu menatap pantulan dirinya di air. Sekilas, ia merasa matanya memantulkan cahaya pucat yang asing. Namun saat ia berkedip, pantulan itu kembali normal. "Aku cuma kurang tidur," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun ketenangan itu segera runtuh. Ketika Berlian mengangkat ember air, ember itu terasa ringan. Terlalu ringan. Tanpa sadar, ia mengangkatnya dengan satu tangan, padahal biasanya ia membutuhkan kedua tangan untuk melakukannya. Ia menurunkan ember itu perlahan, jantungnya berdegup kencang. Ada sesuatu yang berubah. Pikirannya segera tertuju pada elang putih di hutan. Janjinya terngiang jelas. Tanpa memberitahu ibunya alasan sebenarnya, Berlian berpamitan untuk mencari daun obat, alasan yang sering ia gunakan untuk masuk hutan. Hutan pagi itu terasa berbeda. Langkah Berlian seolah dituntun. Ia tidak tersesat, tidak ragu, seakan jalur menuju gua itu sudah terukir di dalam ingatannya. Burung-burung kecil menyingkir saat ia lewat, dan dedaunan bergoyang pelan meski angin hampir tak ada. Saat tiba di gua, Berlian berhenti di ambangnya. Elang putih itu berdiri di tengah gua, tubuhnya tegap, matanya bersinar lebih terang dari kemarin. Luka di tubuhnya telah mengering, bahkan sebagian tampak sembuh, seolah waktu bekerja lebih cepat untuknya. "Kamu baik-baik saja?" tanya Berlian, tanpa sadar berbicara seperti kepada manusia. Elang itu menoleh. Dan kali ini, suara itu terdengar jelas di benaknya, lebih kuat dari sebelumnya. "Berlian, kau datang." Ia menelan ludah, berusaha menenangkan jantungnya. "Siapa kamu sebenarnya?" tanyanya pelan. Elang putih itu terdiam sejenak. Gua terasa lebih luas,
udara bergetar halus. Lalu bayangan kembali mengalir ke dalam pikiran Berlian, bukan sekadar potongan, melainkan rangkaian kisah. Ia melihat masa lalu yang jauh. Langit biru tanpa noda. Pegunungan yang belum tersentuh manusia. Dan bangsa elang putih, makhluk penjaga langit, pembawa keseimbangan antara bumi dan angin. Elang yang ada di hadapannya adalah salah satu dari mereka, penjaga tertua, pengawas batas antara cahaya dan kegelapan. Aku disebut Awanara, ujar suara itu, kini terdengar agung namun lelah. Aku kehilangan sayapku karena melanggar sumpah para penjaga. Berlian terdiam, napasnya tercekat. Dalam bayangan, ia melihat Awanara menukik dari langit, melindungi sebuah desa dari makhluk bayangan. Ia melihat cahaya hitam yang sama, kekuatan terlarang yang mencoba menembus dunia manusia. Demi menghentikannya, Awanara menggunakan kekuatan yang seharusnya tidak ia pakai. Kemenangan diraih, namun harga yang dibayar terlalu mahal. Sayapku dicabut. Aku dibuang ke bumi. Terikat pada wujud ini sampai keseimbangan kembali pulih, lanjut Awanara. Berlian menatap tubuh elang putih itu, hatinya dipenuhi rasa iba dan kekaguman. Lalu aku, tanya Berlian lirih. Kenapa aku? Elang itu mendekat. Tatapannya menusuk namun hangat. Karena kau menolong tanpa meminta apapun. Karena hatimu bersih. Dan karena darahmu memiliki gema lama. Kata-kata itu membuat Berlian bergidik. Sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, tanah di luar gua bergetar pelan. Burung-burung di kejauhan terbang menjauh. Awan di langit bergerak tidak wajar. Awanara mengangkat kepalanya, sorot matanya berubah waspada. Mereka telah merasakan ikatan kita, katanya. Pemburu kegelapan sedang mendekat. Berlian merasakan ketakutan menjalar di dadanya. Siapa mereka? Jawaban itu datang bersamaan dengan bayangan gelap yang melintas di antara pepohonan. Sosok tinggi, berbalut asap hitam, berdiri di kejauhan, matanya menyala merah pucat. Tanah di sekitarnya mengering, rumput layu dalam sekejap. Awanara melangkah ke depan, melindungi Berlian meski tanpa sayap. Lari, Berlian, perintahnya tegas. Ikatanmu belum siap. Namun Berlian tidak bergerak. Dadanya terasa panas. Denyutan itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ia mengangkat tangannya tanpa sadar. Udara di sekitarnya bergetar. Debu dan daun berputar membentuk lingkaran pelindung. Sosok bayangan itu berhenti, seolah terkejut. Berlian menatap tangannya sendiri, gemetar. Apa ini? Awan dalam darahmu telah bangkit, ujar Awanara. Tetapi ini baru permulaan. Bayangan itu menghilang ke dalam hutan, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Berlian terjatuh berlutut, napasnya tersengal. Awanara mendekat, menyentuhkan paruhnya ke kening Berlian. Hangat yang menenangkan mengalir. Mulai hari ini, kata Awanara, kau tidak lagi hanya gadis kampung. Kau adalah penjaga baru, apakah kau siap atau tidak? Kamera perlahan naik, menembus kanopi hutan, memperlihatkan awan gelap yang mulai berkumpul di kejauhan, pertanda bahwa rahasia lama telah terbangun, dan perjalanan Berlian baru saja dimulai. Langit di atas kampung berubah sejak pagi itu. Awan kelabu menggantung rendah, bergerak perlahan namun terasa berat, seolah membawa beban yang tak terlihat. Warga kampung mulai berbisik-bisik, menganggapnya pertanda cuaca buruk yang akan datang. Namun Berlian merasakan sesuatu yang berbeda. Ia bisa merasakan kegelisahan di udara, seperti detak jantung alam yang mulai tidak teratur.
Ia berjalan di antara rumah-rumah bambu dengan kepala tertunduk. Setiap suara terasa terlalu jelas. Langkah kaki di tanah, desir angin di dedaunan, bahkan napas orang-orang di sekitarnya. Ia harus berusaha keras agar tidak terlihat aneh. "Lian," panggil seorang tetangga. "Kamu dengar tidak? Tadi malam ayam-ayam pada mati mendadak." Berlian menoleh, jantungnya mencelos. "Mati?" "Iya. Tidak ada luka, tapi seperti kering," lanjut ibu itu sambil menggeleng heran. Kata kering itu menusuk ingatan Berlian. Ia teringat rumput yang layu saat sosok bayangan muncul di hutan. Tanpa berkata apa-apa, Berlian melanjutkan langkahnya, rasa bersalah dan takut bercampur menjadi satu. Di rumah, ibunya tengah menenun seperti biasa, namun raut wajahnya terlihat lelah. "Kamu kelihatan tidak enak badan, Nak," kata ibunya lembut. "Kalau ada apa-apa, bilang ke ibu." Berlian hampir saja menangis. Ia ingin bercerita, ingin bersandar, tetapi kata-kata itu terjebak di tenggorokannya. Ia hanya mengangguk dan membantu menyiapkan makan siang. Namun ketenangan palsu itu tak bertahan lama. Menjelang sore, angin dingin berhembus tiba-tiba, membuat dedaunan berputar liar. Anak-anak berhenti bermain. Langit menggelap lebih cepat dari seharusnya. Seekor burung jatuh dari langit dan tergeletak tak bernyawa di tanah. Warga mulai panik. "Ini tidak wajar," teriak seseorang. Berlian merasakan dadanya kembali berdenyut. Dalam benaknya, suara Awanara terdengar samar namun tegas. Bayangan itu kembali. Ia menguji batas. Tanpa menunggu lagi, Berlian berlari menuju pinggir kampung, ke arah hutan. Beberapa warga memanggilnya, tetapi ia tak menoleh. Hatinya dipenuhi rasa takut, bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kampung dan ibunya. Di tepi hutan, Berlian berhenti. Tanah di depannya menghitam, rumputan mati seketika. Udara terasa berat, seperti menekan dada. Dari balik pepohonan, sosok gelap itu muncul kembali, lebih jelas dari sebelumnya. Tubuhnya tinggi, tak berbentuk pasti, asap hitam berputar di sekelilingnya. "Kau seharusnya bersembunyi," suara itu menggema, dingin dan penuh ejekan. Ikatan itu belum sempurna. Berlian mundur setapak, namun kakinya terasa berat. "Apa maumu?" teriaknya, suaranya bergetar. "Keseimbangan," jawab sosok itu. "Atau kehancuran, jika perlu." Udara di sekitar Berlian bergetar hebat. Bayangan gelap merentangkan lengannya, dan angin hitam menyapu ke arah kampung. "Tidak!" teriak Berlian. Tanpa berpikir, ia mengangkat kedua tangannya. Ingatannya dipenuhi wajah ibunya, anak-anak kampung, rumah bambu yang sederhana. Sesuatu di dalam dirinya pecah, bukan rasa sakit, melainkan keberanian. Angin berubah arah. Daun-daun berputar membentuk dinding udara di depan kampung. Debu dan ranting tersedot ke dalam pusaran, namun tidak merusak apapun di belakangnya. Warga terdiam, menatap dengan mata terbelalak. Berlian menjerit tertahan, lututnya hampir menyerah. Di saat itulah, Awanara muncul dari balik hutan, berlari cepat meski tanpa sayap. Ia berdiri di samping Berlian, mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang tanah. "Cukup!" Cahaya putih lembut memancar dari tubuh Awanara, menahan bayangan gelap itu. Dua kekuatan bertabrakan, membuat udara bergetar hebat. Sosok gelap mundur beberapa langkah. "Menarik," katanya lirih. "Penjaga baru dengan hati manusia." Dengan tawa rendah, bayangan itu menghilang, menyatu dengan gelapnya hutan.
Pusaran angin berhenti. Langit perlahan cerah, meski awan kelabu masih menggantung. Berlian terjatuh ke tanah. Napasnya tersengal. Awanara mendekat, menundukkan kepalanya. "Kau buat pilihan hari ini," katanya. "Kau melindungi, bukan menyerang. Itu jalan yang benar." Namun suara gaduh mulai terdengar dari belakang. Warga kampung mendekat. Tatapan mereka campur aduk, takut, bingung, dan curiga. "Apa yang barusan terjadi?" tanya seorang pria tua dengan suara gemetar. Berlian menoleh. Tangannya masih bergetar. Ia ingin berbohong, tapi kata-kata tak keluar. Awanara berdiri di belakangnya, tubuh putihnya terlihat jelas di mata semua orang. Kampung yang tenang kini telah menyaksikan sesuatu yang tak bisa mereka lupakan. Dan bagi Berlian, satu hal menjadi jelas, ia tak lagi bisa menyembunyikan kebenaran. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan warga yang terdiam, elang putih tanpa sayap yang berdiri gagah, dan Berlian di tengah-tengah mereka, gadis kampung yang kini berada di ambang takdir besar. Keheningan yang menyelimuti kampung terasa lebih menyesakan daripada badai apapun. Warga berdiri membeku, menatap Berlian dan elang putih tanpa sayap di sampingnya. Tidak ada teriakan, tidak ada langkah kaki, hanya napas tertahan dan mata yang penuh pertanyaan. Berlian berdiri di tengah-tengah mereka, tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena beban tatapan itu. Ia ingin lari, bersembunyi, kembali menjadi gadis kampung yang tak dikenal. Namun kenyataan tak memberi ruang untuk itu. Pria tua yang dituakan di kampung, Pak Ranu, melangkah maju dengan tongkat kayunya. Keriput di wajahnya semakin dalam saat ia menatap Awanara. "Makhluk apa itu?" tanyanya pelan, namun suaranya bergema. Sebelum Berlian sempat menjawab, Awanara mengangkat kepalanya. Sorot matanya tenang, tak mengancam. "Penjaga," suara itu terdengar di benak Berlian, lalu perlahan, ajaibnya, juga terdengar di kepala sebagian warga. "Dan aku tidak datang untuk mencelakai." Beberapa warga mundur ketakutan. Seorang ibu memeluk anaknya erat-erat. "Dia bicara di kepalaku," bisik seseorang ketakutan. Berlian menghela napas dalam-dalam dan melangkah maju. "Aku tahu ini sulit dipercaya," katanya dengan suara bergetar. "Tapi dia tidak jahat. Justru, dia melindungi kita." "Lalu bayangan hitam itu," seru seorang pemuda. "Itu datang karena kalian, bukan?" Kata-kata itu menghantam Berlian seperti batu. Ia menunduk, tak bisa menyangkal. "Ya," jawabnya lirih. "Aku tidak tahu semuanya, tapi aku tidak akan membiarkan kampung ini terluka." Beberapa warga berbisik, ada yang marah, ada yang ragu. Pak Ranu menatap Berlian lama, seolah mencoba membaca hatinya. "Kamu anak yang kami kenal sejak kecil," katanya akhirnya. "Kalau kamu berniat jahat, kampung ini sudah hancur. Tapi, kekuatan seperti itu membawa bahaya." Berlian mengangguk. "Aku tahu." Malam itu, keputusan berat diambil. Demi ketenangan warga, Berlian diminta tidak lagi tinggal di tengah kampung untuk sementara. Ia tidak diusir, namun jarak diciptakan oleh rasa takut. Ibunya menatap Berlian dengan mata berkaca-kaca saat keputusan itu disampaikan. "Kalau ini yang terbaik untuk semua," ucap sang ibu pelan, memeluk Berlian erat. "Hati-hati, nak." Air mata Berlian jatuh tanpa suara. Malam pertama Berlian menghabiskan waktu di tepi hutan, di dekat gua Awanara. Api kecil menyala, memantulkan bayangan di dinding batu. Suara serangga malam mengisi kesunyian.
Aku tidak pernah meminta ini, ucap Berlian, menatap nyala api. Aku hanya ingin hidup biasa. Awanara duduk di sampingnya. Takdir jarang meminta izin, jawabnya lembut. Namun ia memilih mereka yang hatinya mampu menanggungnya. Berlian menggeleng. Aku takut. Setiap kali aku menggunakan kekuatan itu, aku merasa kehilangan diriku sendiri. Awanara terdiam sejenak. Kekuatan bukanlah musuhmu, katanya. Ketakutanmu yang harus kau pahami. Ia lalu menceritakan kisah penjaga terdahulu, manusia dan makhluk langit yang gagal karena membiarkan rasa takut atau amarah menguasai mereka. Berlian mendengarkan dengan hati berat, menyadari betapa rapuhnya dirinya. Tiba-tiba, tanah bergetar ringan. Api kecil berkerlip. Awanara berdiri waspada. Bukan serangan, katanya setelah sejenak. Panggilan. Dari kejauhan, Berlian melihat cahaya samar muncul di hutan, seperti kunang-kunang raksasa. Cahaya itu bergerak mendekat, lalu berhenti di depan gua, membentuk sosok manusia tua berambut putih, berjubah abu-abu. Akhirnya, kata orang tua itu dengan suara serak. Penjaga baru telah bangkit. Berlian berdiri, jantungnya berdegup. Siapa Anda? Seorang saksi, jawabnya. Dan seorang pengingat. Orang tua itu memperkenalkan dirinya sebagai Wiraatma, pengembara yang telah hidup lebih lama dari yang seharusnya. Ia mengetahui legenda penjaga langit dan bumi, serta kejatuhan Awanara. Kau terikat pada kekuatan lama, katanya menatap Berlian tajam. Namun ikatanmu belum stabil. Jika tidak dilatih, kau bisa menjadi pintu bagi kegelapan. Berlian menggenggam tangannya. Lalu apa yang harus kulakukan? Wiraatma menoleh ke arah pegunungan di kejauhan. Belajar, menguasai, dan memilih. Awanara mengangguk pelan. Waktumu singkat, katanya. Bayangan tidak akan menunggu. Berlian menatap api yang mulai meredup, lalu ke arah kampung yang samar terlihat di kejauhan. Ia merindukan rumahnya, namun ia tahu jalan pulang tak lagi sama. Dengan suara mantap meski matanya basah, Berlian berkata, "Aku akan belajar. Demi kampungku, demi keseimbangan." Kamera perlahan menjauh, menyorot 3 sosok di tepi hutan, gadis manusia, elang putih tanpa sayap, dan pengembara tua, bersiap menapaki jalan yang akan mengubah segalanya. Kabut pagi menyelimuti hutan seperti selimut pucat. Embun menggantung di ujung daun, berkilau saat cahaya matahari perlahan menembus celah pepohonan. Berlian berdiri di sebuah tanah lapang kecil di dekat gua, napasnya teratur namun wajahnya tegang. Di hadapannya, Wiraatma berdiri tegak dengan tongkat kayu tua, sementara Awanara mengawasi dari sisi lain, matanya tajam menilai setiap gerakan. "Jangan melawan angin," ujar Wiraatma pelan namun tegas. "Dengarkan." Berlian memejamkan mata. Ia merentangkan tangannya seperti yang diperintahkan. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara dedaunan dan burung pagi. Namun perlahan, ia merasakan sesuatu, aliran halus yang menyentuh kulitnya, menyusup ke napasnya, bergerak mengikuti detak jantungnya. "Aku merasakannya," bisik Berlian. "Bagus," kata Wiraatma. "Sekarang, jangan memerintah. Izinkan." Berlian menarik napas dalam. Ia membiarkan pikirannya kosong, melepaskan ketakutan dan keraguan.
Angin di sekelilingnya berdesir lebih kuat, membentuk pusaran kecil di kakinya. Debu dan daun berputar perlahan, menari mengikuti irama yang tak kasat mata. Namun tiba-tiba, sebuah bayangan muncul di benaknya, wajah warga kampung yang ketakutan, ibunya yang menangis, tatapan curiga yang menyakitkan. Napas berlian tersendat. Pusaran angin berubah liar. Fokus, seru Wiraatma. Angin menghantam tanah dengan keras, membuat berlian terhuyung dan jatuh berlutut. Dada berlian sesak, matanya berkaca-kaca. Aku tidak bisa, katanya putus asa. Setiap kali aku mencoba, semuanya kembali. Awanara mendekat, langkahnya tenang. Luka yang kau sembunyikan itulah yang mengacaukan aliranmu, ujar Awanara lembut. Kau tidak lemah karena takut. Kau hanya belum berdamai. Wiraatma mengangguk. Kekuatanmu terikat pada emosi. Jika kau menekannya, ia akan melawanmu. Berlian mengepalkan tangan. Lalu bagaimana caranya? Wiraatma mengetukkan tongkatnya ke tanah. Hadapi. Latihan berlanjut hingga siang. Berlian belajar menggerakkan angin kecil, meniup api tanpa memadamkannya, menggeser dedaunan tanpa merusaknya. Setiap keberhasilan kecil disertai kegagalan yang menyakitkan. Tubuhnya lelah, namun jiwanya lebih lelah lagi. Saat matahari berada tepat di atas kepala, Wiraatma menghentikan latihan. Cukup untuk hari ini, katanya. Sekarang, kau perlu tahu asal kekuatanmu. Mereka bertiga duduk di dalam gua. Wiraatma menggambar simbol lingkaran dan garis-garis menyerupai sayap di tanah dengan tongkatnya. Darahmu, ujar Wiraatma menatap berlian tajam, bukan darah manusia biasa. Berlian membeku. Apa maksud Anda? Leluhurmu, lanjut Wiraatma, adalah penjaga perbatasan, manusia yang pernah dipercaya oleh bangsa langit. Mereka tidak memiliki sayap, tapi diberi hak mendengar angin. Awanara menundukkan kepala, seolah menghormati nama yang tak disebutkan. Darah itu telah lama tidur, kata Awanara. Dan sentuhan niat tulusmu membangunkannya. Berlian menatap tangannya sendiri, gemetar. Seluruh hidupnya tiba-tiba terasa seperti potongan teka-teki yang baru mulai tersusun. Jadi, aku memang ditakdirkan? Tanyanya lirih. Tidak, jawab Wiraatma cepat. Takdir hanya membuka pintu. Kau yang memilih untuk melangkah. Malam itu, latihan dihentikan. Berlian duduk sendirian di luar gua, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam menyentuh wajahnya dengan lembut, seolah mencoba menenangkannya. Ia memikirkan ibunya. Kampung. Kehidupan yang kini terasa begitu jauh. Aku rindu rumah, bisiknya. Awanara mendekat dan duduk di sampingnya. Rindu adalah jangkar, katanya. Ia mengingatkanmu mengapa kau bertahan. Berlian tersenyum kecil. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Angin tiba-tiba berhenti. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Wiraatma berdiri mendadak, wajahnya tegang. Mereka datang. Dari kejauhan, cahaya merah redup muncul di antara pepohonan. Udara terasa panas, berlawanan dengan dinginnya malam. Tanah bergetar pelan, namun ritmis, seperti langkah makhluk besar. Berlian berdiri, jantungnya berdebar keras. Aku belum siap. Awanara menatapnya dalam-dalam. Tidak ada penjaga yang benar-benar siap pada pertempuran pertamanya, katanya. Tapi kau tidak sendirian. Bayangan-bayangan gelap mulai bermunculan, lebih kecil dari sosok sebelumnya, namun jumlahnya banyak.
Mata mereka menyala merah, suara desisan rendah menggema di udara. Wiraatma mengangkat tongkatnya, membentuk lingkaran pelindung di sekitar mereka. "Berlian," katanya tegas, "ingat latihanmu. Dengarkan angin. Jangan melawan rasa takutmu, biarkan ia lewat." Berlian menutup mata sejenak, menarik napas dalam. Ia merasakan angin malam kembali bergerak, pelan namun setia. Ia membuka matanya. "Aku siap mencoba," katanya. Angin berputar di sekelilingnya, lebih stabil dari sebelumnya. Tidak liar, tidak marah, melainkan waspada. Bayangan pertama melompat ke arah mereka. Dan untuk pertama kalinya, Berlian melangkah maju. Kamera berhenti tepat saat angin di sekeliling Berlian menyala pucat, menandai kelahiran penjaga yang mulai menemukan jalannya. Angin malam berputar semakin kencang, membawa bau tanah basah dan sesuatu yang hangus. Bayangan-bayangan gelap itu bergerak cepat, melompat dari balik pepohonan dengan suara desisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Mata merah mereka menyala, memantulkan cahaya pucat yang berputar di sekeliling Berlian. "Jangan biarkan mereka memecah fokusmu," teriak Wiraatma sambil menghantamkan tongkatnya ke tanah. Lingkaran cahaya yang ia buat bergetar saat bayangan pertama menghantamnya. Retakan cahaya menjalar seperti kaca pecah. Berlian merasakan getaran itu di dadanya, seolah setiap serangan menekan jantungnya sendiri. Ia melangkah maju, meski lututnya terasa lemah. "Dengarkan angin," bisiknya pada diri sendiri. Ia memejamkan mata sesaat. Di balik ketakutan, ia merasakan aliran itu bukan lagi sekadar sentuhan, melainkan arus yang hidup. Angin tidak lagi berisik, ia berdenyut lembut, seirama dengan napasnya. Berlian mengangkat tangannya. Angin menyambar, membentuk bilah-bilah tak kasat mata yang menghantam bayangan terdekat. Makhluk itu menjerit sebelum hancur menjadi asap hitam. Berlian tersentak, terkejut oleh kekuatan yang ia lepaskan sendiri. Namun kegembiraan itu singkat. Dua bayangan lain melompat bersamaan, lebih cepat, lebih buas. Salah satunya menembus celah lingkaran cahaya dan hampir menyentuh Berlian. "Awas!" seru Awanara. Elang putih itu menerjang, menghantam bayangan dengan tubuhnya sendiri. Benturan itu membuat Awanara terlempar dan menghantam batu. Berlian menjerit. "Awanara!" Darah tipis mengalir dari sisi tubuh elang itu. Berlian merasakan sakit yang sama di dadanya, tajam, mendadak. Ia terhuyung, hampir jatuh. Ikatan itu nyata. Terlalu nyata. Amarah bercampur takut membanjiri dirinya. "Jangan," teriak Wiraatma. "Jangan biarkan amarah memimpin." Namun sudah terlambat. Angin di sekitar Berlian berubah liar. Pusaran besar terbentuk, mengangkat debu, batu, dan ranting. Bayangan-bayangan tersedot ke dalam pusaran itu, menjerit sebelum lenyap. Tanah terkelupas, pepohonan kecil tumbang. Berlian berdiri di pusat badai, napasnya memburu, matanya berkilat pucat. "Aku harus menghentikannya," gumamnya, namun tubuhnya gemetar. Awanara bangkit tertatih dan mendekat. "Berlian, dengarkan aku," katanya lemah namun tegas. "Jika kau terus seperti ini, angin akan memakanmu." Air mata mengalir di wajah Berlian. "Aku tidak ingin kau terluka. Kau melindungiku dengan amarah. Itu bukan jalan kita." Kata-kata itu menembus badai di hati Berlian. Ia teringat latihan, bukan memerintah, melainkan mengizinkan. Ia menutup mata, mengingat ibunya, kampung, alasan ia berdiri di sini. "Cukup," bisiknya.
Badai perlahan mereda. Angin kembali menjadi desiran lembut. Bayangan terakhir lenyap ke dalam kegelapan hutan, meninggalkan keheningan yang berat. Berlian jatuh berlutut, tubuhnya gemetar hebat. Wiraatma bergegas menghampiri, menopangnya. "Pertempuran pertama selalu paling berbahaya," katanya pelan. "Karena disitulah kau mengenal dirimu sendiri." Berlian menoleh ke arah Awanara. Elang putih itu terengah, namun masih berdiri. Namun ada sesuatu yang berubah. Di punggung Awanara, cahaya putih samar mulai muncul, membentuk garis-garis tipis seperti bayangan sayap. Berlian menahan napas. "Itu." Awanara menunduk, terkejut. "Ikatan kita menguat," katanya perlahan. "Namun setiap kali kau menggunakan kekuatan besar, aku juga membayar harganya." Wiraatma mengerutkan dahi. "Ini lebih cepat dari yang kuduga." "Apa maksudnya?" tanya Berlian panik. "Jika ikatan ini terus dipaksa," jawab Wiraatma, "Awanara bisa mendapatkan kembali sayapnya atau hancur sepenuhnya." Kata-kata itu menggema di kepala Berlian seperti lonceng peringatan. Fajar menyingsing dengan warna pucat. Kabut tipis kembali menyelimuti hutan, menutupi bekas pertempuran semalam. Berlian duduk di batu besar, memandangi tangannya yang masih bergetar. "Aku hampir kehilangan kendali," katanya lirih. "Dan kau berhasil kembali," jawab Wiraatma. "Itu yang penting." Namun ekspresinya tetap serius. "Bayangan yang kau lawan tadi malam hanyalah pengintai. Kekuatan sebenarnya belum menampakkan diri." Berlian menelan ludah. "Berapa lama lagi sebelum mereka menyerang lagi?" "Tidak lama," jawab Wiraatma. "Karena sekarang mereka tahu penjaga telah bangkit." Awanara memandang ke arah pegunungan di kejauhan. "Dan mereka akan datang untukku," katanya. "Untuk menyelesaikan apa yang dulu gagal." Berlian berdiri, tekad bercampur ketakutan memenuhi wajahnya. "Aku tidak akan membiarkan itu terjadi," katanya tegas. Awanara menatapnya lama. "Kau mulai berbicara seperti penjaga sejati," katanya pelan. Kamera perlahan menjauh, memperlihatkan 3 sosok berdiri di ambang hutan, sementara cahaya pagi menyinari bekas pusaran angin di tanah, jejak pertempuran pertama yang menandai harga dari kekuatan dan ikatan yang semakin dalam. Pagi di kampung tidak lagi terasa seperti pagi. Udara dingin menusuk, dan kabut menggantung terlalu lama, seolah matahari enggan menyinari tanah yang baru saja tersentuh kekuatan asing. Beberapa rumah bambu di pinggir kampung rusak, atap bergeser, dinding retak. Tidak hancur, namun cukup untuk menanamkan rasa takut. Berlian berdiri di kejauhan, menatap kampungnya dengan dada sesak. Ia belum berani mendekat. Setiap kerusakan kecil terasa seperti tuduhan yang diarahkan kepadanya. "Aku yang menyebabkan ini," katanya lirih. Wiraatma menggeleng pelan. "Kau yang menahan kerusakan yang jauh lebih besar." Namun kata-kata itu tidak cukup menenangkan. Saat Berlian akhirnya melangkah masuk ke kampung bersama Wiraatma dan Awanara, suasana langsung berubah tegang. Percakapan terhenti. Tatapan mengikuti setiap langkah mereka. Seorang anak kecil menunjuk Awanara dengan mata membesar. Burung itu kembali. Beberapa warga mundur. Yang lain berdiri kaku, antara takut dan penasaran. Pak Ranu kembali maju. "Kami bersyukur kampung ini masih berdiri," katanya hati-hati. "Tapi kami juga melihat tanda-tanda kehancuran." Berlian mengangguk. "Aku tidak menyangkal. Tapi ancaman itu nyata. Dan itu belum berakhir." Sebelum perdebatan berlanjut,
teriakan terdengar dari arah sawah. Airnya surut. Tanahnya retak. Warga berhamburan. Berlian ikut berlari. Di sawah, tanah merekah seperti kulit yang pecah. Air mengalir pergi entah kemana. Tanaman padi mulai menguning padahal belum waktunya. Wiraatma menatap tanah dengan wajah muram. Ini akibat sisa energi kegelapan. Berlian menutup mata, merasakan aliran angin di bawah tanah, terganggu, terputus-putus. Aku bisa menahannya, katanya ragu. Wiraatma menatapnya tajam. Dengan harga apa? Berlian terdiam. Jika ia menggunakan kekuatan lagi, ikatannya dengan Awanara akan semakin dalam, dan risikonya semakin besar. Namun jika ia tidak bertindak, kampung akan perlahan mati. Berlian melangkah ke tengah sawah. Ia berlutut, menempelkan tangannya ke tanah yang retak. Aku hanya ingin melindungi, bisiknya. Angin bergerak pelan di bawah tanah. Retakan berhenti melebar. Air perlahan kembali mengalir, meski tidak sepenuhnya pulih. Wajah Berlian pucat, keringat dingin mengalir di pelipisnya. Awanara mengeluarkan suara rendah, menahan sakit. Cahaya samar di punggungnya berdenyut lebih terang. Wiraatma memejamkan mata. Ikatan ini semakin berbahaya. Malam itu, Wiraatma mengumpulkan Berlian dan Awanara di luar kampung. Kau harus tahu siapa musuhmu sebenarnya, katanya serius. Ia menceritakan tentang sang pemisah, entitas kuno yang ingin memutus hubungan antara langit, bumi, dan manusia. Ia tidak menghancurkan dengan api, melainkan dengan kekeringan, ketakutan, dan perpecahan. Bayangan yang kau lawan hanyalah perpanjangan kehendaknya, ujar Wiraatma. Awanara menunduk. Dialah yang mencabut sayapku, katanya lirih. Berlian mengepalkan tangan. Lalu bagaimana cara menghentikannya? Wiraatma menatap pegunungan jauh di utara. Dengan mengembalikan keseimbangan di tempat ia pertama kali memutusnya. Tempat apa itu? Puncak langit retak, jawab Wiraatma. Dan perjalanan ke sana berbahaya. Kampung ini tidak akan aman selama kau di sini. Kata-kata itu seperti pisau. Aku harus pergi, tanya Berlian, suaranya bergetar. Bukan melarikan diri, jawab Wiraatma lembut. Melindungi dengan menjauh. Berlian menatap kampungnya sekali lagi. Rumah ibunya tampak kecil di kejauhan. Awanara mendekat. Jika kau memilih pergi, aku akan bersamamu, katanya. Namun jalan ini bisa membuatmu kehilangan lebih dari yang kau bayangkan. Berlian menutup mata, air mata mengalir. Aku tidak ingin menjadi sumber ketakutan, katanya pelan. Aku ingin menjadi harapan. Ia membuka mata, tekad menguat. Aku akan pergi ke puncak langit retak. Perjalanan dimulai sebelum fajar. Berlian meninggalkan kampung tanpa suara, hanya ditemani kabut dan langkah kaki yang berat oleh perpisahan. Ia tidak berani menoleh terlalu lama ke arah rumah ibunya, takut tekadnya runtuh. Di punggungnya, ia membawa bekal seadanya. Di sampingnya, Awanara berjalan tenang, sorot matanya tajam menembus gelap. Wiraatma memimpin di depan, tongkatnya mengetuk tanah dengan irama yang terukur. Pegunungan di utara tampak seperti bayangan raksasa yang menunggu. Puncaknya terbelah, memancarkan cahaya pucat yang sesekali berdenyut. Puncak langit retak, tempat keseimbangan pertama kali diputus. Mulai dari sini, jangan percaya apapun yang kau lihat sepenuhnya, kata Wiraatma tanpa menoleh. Tempat ini memelintir keinginan. Hutan berubah seiring mereka mendaki.
Pepohonan menjadi jarang, tanah berbatu, udara menipis. Angin berdesir dengan nada asing, seperti bisikan banyak suara. Berlian merasakan tarik-menarik di dadanya, ikatan dengan Awanara berdenyut, seolah sesuatu di puncak memanggil mereka. Menjelang siang, mereka tiba di lembah sunyi, hamparan batu hitam yang menyerap suara. Langkah kaki nyaris tak terdengar. Di tengah lembah, berdiri pilar-pilar retak dengan simbol kuno. Awanara berhenti mendadak. Ini tempat pembantaian para penjaga, katanya lirih. Disinilah banyak yang jatuh, bukan oleh musuh, tapi oleh pilihan mereka sendiri. Berlian menggenggam dadanya. Ia melihat bayangan-bayangan samar, manusia dan makhluk langit berdiri saling berhadapan, lalu saling menyerang. Ia menggigil. Terus bergerak, ujar Wiraatma. Jangan biarkan tempat ini memelukmu terlalu lama. Namun bahaya datang lebih cepat dari yang mereka duga. Dari balik pilar, sosok manusia muncul, berjubah kelabu, wajah tertutup kain. Ia berjalan tertatih, seolah terluka. Tolong, rintihnya. Aku tersesat. Berlian refleks melangkah maju. Kita harus. Tidak, potong Wiraatma tajam. Ini ujian. Sosok itu mengangkat wajahnya. Mata di balik kain berkilat merah. Dalam sekejap, tubuhnya memanjang, berubah menjadi bayangan pekat dengan cakar panjang. Ia menyerang. Berlian mengangkat tangannya, angin membentuk perisai. Benturan mengguncang lembah. Awanara menerjang, menghantam sisi makhluk itu. Bayangan terlempar, lalu lenyap menjadi asap. Berlian terengah. Tempat ini memancing belas kasihan. Wiraatma mengangguk. Dan ketakutan. Mereka melanjutkan pendakian. Malam turun cepat. Di tepi jurang, mereka berhenti beristirahat. Api kecil dinyalakan, nyalanya biru pucat, tanda udara yang tercemar energi retak. Wiraatma menatap api lama sekali. Lalu ia berkata, "Berlian, ada hal yang belum kukatakan." Berlian menoleh, jantungnya berdebar. Darah penjaga di dalam dirimu bukan kebetulan, lanjut Wiraatma. Garis keturunan itu diakhiri dengan pengkhianatan. Awanara menegang. Wiraatma, peringatnya. Biarkan aku, kata Wiraatma lirih. Kau berhak tahu. Ia menatap Berlian dengan mata berat. Penjaga terakhir yang membuka jalan bagi sang pemisah adalah manusia. Seorang perempuan. Ia memilih menyelamatkan yang ia cintai dan memutus keseimbangan. Berlian membeku. Apa hubungannya denganku? Wiraatma menarik napas panjang. Dia leluhurmu. Dunia seakan berhenti. Tidak, bisik Berlian. Itu tidak mungkin. Awan dalam darahmu membawa gema itu, kata Awanara pelan. Itulah mengapa tempat ini bereaksi kuat padamu. Air mata mengalir di wajah Berlian. Jadi, semua ini karena kesalahan keluargaku? Bukan hukuman, jawab Wiraatma cepat. Kesempatan untuk menutup lingkaran. Namun sebelum kata-kata itu sepenuhnya mendarat, tanah bergetar hebat. Dari jurang, cahaya hitam naik seperti asap tebal. Suara tawa rendah menggema, memecah malam. Penjaga kecil akhirnya datang, suara itu bergaung. Dengan beban darah yang sama. Sang pemisah menampakkan diri, bukan tubuh utuh, melainkan bayangan raksasa dengan retakan cahaya di dadanya, seolah dunia sendiri terbelah di sana. Berlian gemetar. Aku tidak siap.
Wiraatma melangkah maju, tongkatnya menyala. Tidak ada yang siap. Tapi aku berjanji mengantarmu sampai sini. Ia menoleh, tersenyum tipis, senyum perpisahan. Wiraatma, jangan, seru berlian. Terlambat. Wiraatma menghantamkan tongkatnya ke tanah. Lingkaran cahaya raksasa terbentuk, menahan gelombang kegelapan. Tubuhnya mulai memudar, menjadi cahaya. Pengkhianatan masa lalu ditebus dengan pengorbanan hari ini, katanya tenang. Berlian, pilih dengan hati yang utuh. Cahaya meledak lembut. Gelombang kegelapan terpental. Saat sinar meredup, Wiraatma telah lenyap. Berlian menjerit, jatuh berlutut. Awanara berdiri di depannya, menahan getaran. Dengarkan aku, katanya tegas. Sang pemisah akan memaksamu memilih kekuatan penuh dengan harga kehancuran atau keseimbangan dengan kehilangan. Berlian menatap puncak yang retak. Cahaya pucat turun seperti hujan tipis. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya terseduh. Akan tiba saatnya kau harus melepaskan sesuatu yang kau cintai, jawab Awanara. Mungkin aku. Berlian menatapnya, terkejut. Cahaya di punggung Awanara kini membentuk sayap setengah jadi, berdenyut antara ada dan tiada. Tidak, kata Berlian, suaranya mengeras. Aku tidak akan mengulang kesalahan leluhurku. Ia berdiri. Angin berkumpul, stabil dan jernih, bukan amarah, bukan ketakutan. Aku akan menutup lingkaran, tanpa mengorbankan dunia. Puncak langit tetap berdiri seperti luka yang tak pernah sembuh. Batu-batu melayang perlahan di udara, tertahan oleh kekuatan yang tak lagi patuh pada hukum alam. Cahaya pucat mengalir dari retakan besar di langit, jatuh seperti hujan tipis yang membakar dingin. Di hadapan cahaya itu, sang pemisah berputar, bayangan raksasa dengan inti retak yang berdenyut, seolah dunia berusaha melepaskan diri dari genggamannya. Berlian melangkah maju. Setiap langkah terasa berat, bukan oleh gravitasi, melainkan oleh pilihan. Aku tahu siapa aku, katanya, suaranya bergetar namun teguh. Aku tahu kesalahan masa lalu. Tapi aku tidak akan mengulanginya. Tawa sang pemisah bergema, berlapis-lapis, seperti gema jurang. Kau membawa darah pengkhianat, katanya. Dan kau masih berpikir bisa memilih jalan berbeda. Angin berkumpul di sekeliling Berlian, jernih, stabil. Ia tidak memanggil badai. Ia memanggil keselarasan. Aku memilih untuk menyatukan, jawabnya. Bukan memisahkan. Awanara berdiri di sisinya. Cahaya di punggungnya berdenyut keras. Sayap setengah jadi terbentuk, indah dan rapuh. Setiap denyut membuat napasnya tersengal. Jika aku menerima sepenuhnya, kata Awanara lirih di benak Berlian, kekuatan ini bisa mengalahkannya. Tapi ikatan kita akan putus. Kau akan kehilanganku. Berlian menelan air mata. Dan jika tidak, maka kau harus menjadi jembatan. Menahan retakan dengan tubuh dan kehendakmu sendiri. Itu berbahaya. Sang pemisah mengangkat lengannya. Retakan di langit melebar. Angin berubah kacau, batu-batu beterbangan. Bayangan-bayangan kecil keluar dari inti kegelapan, melesat seperti anak panah. Sekarang, teriak suara itu. Pilih. Berlian menutup mata sejenak. Ia melihat kampungnya, ibunya menenun di serambi, anak-anak berlari di sawah yang hijau. Ia melihat Wiraatma tersenyum tenang. Ia melihat Awanara terjatuh tanpa sayap, lalu bangkit karena sebuah pertolongan tulus.
Awanara, katanya pelan. Aku tidak akan membiarkanmu menjadi harga. Ia melangkah ke depan, melepas ikatan paksaan yang selama ini menahan aliran. Ia membuka dirinya, bukan untuk menguasai angin, melainkan menjadi rumahnya. Angin menyelimuti berlian, masuk ke napasnya, ke darahnya. Cahaya pucat berubah menjadi hangat. Retakan di langit bergetar, menolak, lalu ragu. Apa yang kau lakukan? Raung sang pemisah. Aku menutup lingkaran, jawab berlian. Dengan pilihan. Ia mengangkat kedua tangannya. Bukan serangan, penyambungan. Angin mengikat tepi retakan, menautkannya seperti benang cahaya. Tubuh berlian gemetar hebat. Darah menetes dari hidungnya. Lututnya hampir menyerah. Awanara menjerit tertahan. Sayap setengah jadinya berdenyut, lalu retak, bukan hancur, melainkan berubah. Cahaya menyebar ke sekeliling, menambal celah-celah langit yang tersisa. Sang pemisah mundur, bayangannya terpecah-pecah. Tidak, dunia ini butuh pemisahan. Tidak, bisik berlian, nyaris pingsan. Dunia ini butuh keberanian untuk tetap utuh. Dengan satu tarikan napas terakhir, berlian menyatukan aliran. Retakan menutup perlahan. Cahaya meredup. Bayangan sang pemisah terkunci di dalam sisa celah yang mengecil, lalu sunyi. Batu-batu jatuh ke tanah. Angin kembali bernapas normal. Langit utuh. Berlian jatuh berlutut, lalu roboh. Ia terbangun oleh aroma tanah basah dan cahaya pagi yang lembut. Di sampingnya, Awanara berdiri, tanpa sayap. Namun kali ini, tubuhnya tegap, matanya jernih. Tidak ada luka. Kau, suara berlian serak. Sayapmu? Awanara menatap langit yang kini biru bersih. Sayapku kembali ke tempatnya, katanya lembut. Menjadi bagian dari langit, bukan milikku sendiri. Berlian tersenyum, air mata jatuh. Aku tidak kehilanganmu. Aku masih di sini, jawab Awanara. Sebagai penjaga yang memilih berjalan di bumi. Mereka kembali ke kampung beberapa hari kemudian. Sawah hijau kembali. Air mengalir jernih. Kabut terangkat. Warga menyambut dengan diam, lalu dengan hormat. Pak Ranu menunduk. Kau membawa ketenangan, katanya. Bukan ketakutan. Ibunya memeluk berlian erat, lama, tanpa kata. Waktu berlalu. Berlian tidak menjadi penguasa. Ia menjadi penjaga senyap, mendengar angin, menuntun keseimbangan kecil, hujan yang tepat, angin yang menyejukkan, tanah yang pulih. Awanara sering terlihat di tepi hutan, putihnya bersinar di bawah matahari. Di puncak yang dulu retak, kini tumbuh bunga-bunga kecil yang bergerak mengikuti angin.